Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, malam hari ini kita dapat bertemu kembali melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa, yaitu kajian tauhid dengan membaca kitab Siratul Huda, yang mana telah disampaikan sejatinya kita taklimnya malam Senin kemarin, yaitu jadwal Ustadz Irhas, namun beliau karena uzur tidak dapat hadir, maka diisi oleh saya, tapi diganti jadi malam Selasa. Kita doakan mudah-mudahan segala urusan Ustadz Irhas dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beriring salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat kepada beliau, kita ini termasuk salah satu di antara umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan hormati tuan-tuan guru, para ustaz, ustazah, muallim, muallimah, para jamaah bapak ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pembahasan kita sudah sampai kepada pembahasan sifat-sifat ma'nawiyah. Terakhir kita membahas tentang kelaziman, salim lazim melaziminya antara sifat ma'ani dengan ma'nawiyah. Dan kelaziman atau saling melazimi sifat ma'nawiyah dengan sifat ma'ani itu dari dua sisi, bukan dari satu sisi. Kalau dari satu sisi akan memberikan pengertian satu sifat berhajat kepada sifat yang lainnya. Sementara kita ketahui sifat Allah dan sifat-sifatnya tidaklah berhajat dengan segala sesuatu pun. Maka kelaziman atau lazim melaziminya antara sifat ma'ani dan ma'nawiyah itu terjadi dari dua sisi, ya, bukan dari satu sisi. Nah, sekarang sambungan yang akan kita bahas pada malam hari ini yaitu di halaman 19 baris pertama dari kitab Siratul Huda. Kalau yang Latin saya nggak tahu halaman berapa. Ibaratnya, dan jika ada zahir perbuatan kebanyakan ulama. Nah, itu halaman 19 kitab Melayu, yang Latin halaman 62. Ya. Halaman 62 baris kelima dari atas. Mudah-mudahan bisa kita tuntaskan malam ini sifat ma'nawiyahnya. Kalau udah selesai sifat-sifat wajib bagi Allah, perahu itu udah lempang, ya udah nggak ada ombak-ombaknya lagi. Ya, ini kemarin timbul tenggelam, perahunya ada. Nah, kita ini yang kadang dapat, kadang tidak. Ya. Nah, itu waktu bahas sifat-sifat. Kita berdoa kepada Allah dengan berkahnya majelis ini, dimudahkan kita di dalam memahami ilmu dan mengamalkan ilmu. Dan kita pasang niat, ya, niatnya menuntut ilmu bagi orang-orang soleh. Sebagaimana orang soleh menuntut ilmu, kita niat dengan niat yang seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal. Dan jika ada zahir perbuatan kebanyakan ulama
bahwasanya segala sifat ma'nawiyah itu yang melazimkan segala sifat ma'ani sekalipun sekira-kira membuatkan yang tujuh pertamanya karena bagi yang tujuh kemudian ini, dan yaitu keadaan Allah Ta'ala Tuhan yang kuasa, ya, berarti kaunuhu qadiron adalah hakikatnya atas kaul yang berkata dengan sabit ahwal itu, yaitu satu sifat yang qadim berdiri dengan zat, tiada ia maujud dan tiada ma'dum, hanyalah antara adam dan wujud, melazimkan bagi kudrat. Maka kaul yang muktamad bahwasanya ia bukan sifat, hanyalah ia amrun iktibari yang tiada ada hakikat pada dirinya, hanyalah ia di dalam zihin, ya, zihin jua. Ini tolong simak betul-betul, ya. Agak rumit nih menjelaskannya. Kalau kita simpulkan dari 20 sifat wajib bagi Allah Ta'ala, ya, kita simpulkan dari 20 sifat wajib bagi Allah, maka sifat-sifat Allah itu, ya, dikelompokkan dengan beberapa kelompok. Yang pertama, sifat yang qadim. Ya, sebagaimana kita tahu, segala hal yang berhubungan dengan Allah Ta'ala, sama ada zat, sama ada sifat-sifatnya, sama ada asma atau nama-namanya, qadim kan? Zat Allah qadim, sifat-sifat Allah qadim, asma Allah juga qadim. Jadi kelompok yang pertama, sifat yang qadim dan maujud. Maujud artinya apa? Ada dan dapat dilihat. Yang, ya, berdiri atau yang qaim. Qaim artinya berdiri. Yang qaim, yang qiyam, yang berdiri pada zat Allah. Ini kelompok yang pertama. Qadim, sifat yang qadim, maujud, qaim, berdiri pada zat Allah. Termasuklah kelompok pertama ini, di dalamnya adalah sifat-sifat ma'ani. Qadim, maujud, qaim, berdiri pada zat Allah. Ya. Yes. Kita ulang lagi. Zat Allah qadim. Semua yang berhubungan dengan Allah, baik zat, baik sifat, baik asma, qadim semuanya. Zat Allah qadim, sifat-sifat Allah qadim, asma-asma Allah qadim. Jadi kelompok yang pertama sifat yang qadim, kemudian maujud, kemudian qaim, berdiri di ia pada zat Allah. Qadim, maujud, qaim pada zat Allah. Tergolong sifat ini adalah sifat apa? Ma'ani. Sifat ma'ani itu qadim kan? Semua sifat ma'ani qadim. Semua sifat ma'ani maujud. Semua sifat ma'ani qaim bi zatihi ta'ala. Berdiri ia pada zat Allah. Ya, tergolong daripada kelompok yang pertama adalah sifat-sifat ma'ani. Yang kedua, simak betul-betul ya, supaya masuk dia pembahasan yang kita bahas itu tadi, yang baru kita baca. Yang kedua, sifat yang qadim, ya, dan dia ma'dum. Kalau pertama tadi qadim, maujud, qaim bizati ta'ala. Ini qadim, ma'dum, sifat yang qadim, kemudian yang ma'dum, ya, kemudian dia tidak qaim pada zat Allah, ya, dia qadim karena semua sifat Allah itu qadim. Nah, tapi ma'dum, ya, ma'dum itu beda dengan nafi. Ingat ya, ya, ingat, ada Adam, ada nafi. Adam ma'dum sama, ya. Jadi Adam itu bukan nafi. Ya, kalau nafi
Sama sekali tak ada. Ada anak dan istri bagi Allah. Nafi apa Adam? Nafi. Sama sekali Allah nggak punya anak dan istri. Kalau Adam, ya bukan dia tak ada, ya ada dia. Cuma bedanya dia tidak qaim pada zat Allah. Jadi kelompok yang kedua tadi apa? Sifat yang qadim, yang ma'dum, yang tidak qaim pada zat Allah. Nah, sifat yang kedua ini tergolong pada sifat kedua ini sifat-sifat salbiah. Bagus. Jadi sifat salbiah, qidam, baqo dan seterusnya tidak berdiri pada zat Allah. Tapi bukan berarti Allah tak bersifat dengan sifat-sifat itu. Allah wajib bersifat dengan sifat-sifat itu, tapi sifat itu tak berdiri pada zat Allah. Itulah namanya ma'dum. Jadi Adam dan Nafi itu beda. Bisa ya? Adam dan Nafi itu beda. Simak betul-betul. Ya, nah, simak betul-betul. Nah, saya mutolaah ya, pembahasan mau saya sampaikan ini. Dalam hati saya lepas ini udahlah, ya, tak berkeringat-keringat lagi awak menjelaskannya. Ya, betul. Ya, payah nih kitab Sirajul Huda nih. Kalau Aqidatun Najin masih dibaca-baca sendiri masih dapat. Ya, ini jangankan nak menjelaskan, kalau bukan karena ditolong Allah nggak bisa saya menjelaskannya. Ya, tak digerakkan Allah lisan nih dengan sebaik-baiknya, tak bisa saya menjelaskannya. Itu pun udah dijelaskan dengan baik, tak pula yang mendengar dibagi paham sama Allah Ta'ala. Kalau tak dibagi paham sama Allah Ta'ala, sebagus apapun yang menjelaskan, tak paham juga. Jadi wallah, ya, saya dalam hati gak ada sedikit pun beriktikat, ya, saya yang buat pinter jamaah, enggak. Ya, sepandai apapun guru menjelaskan, kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak memberikan paham kepada yang mendengar, tak paham. Ya, kita banyak santri di Jawa itu ngaji, ya, bukan kayak ngaji di Medan, dijelaskan detail-detailnya. Jangan heran, Fathul Mu'in 17 hari bisa khatam. Baca aja sama kiai, cuma ngambil berkah. Ya, kira-kira tuh kita ngedumel dalam hati. Bagus aku ngaji di Medan. Tiket pesawat udah berapa? Ngaji ke Jawa. Ya, dapat penjelasan pun tidak. Tapi begitu kita pulang selesai khatam itu, kita bisa ngajar kitab Fathul Mu'in. Ya, berkah itu dia. Itu tidak dijelaskan. Kalau Allah berkehendak bagi paham, ya, doa kiai itu tadi. Ini tadi doakan pun buka hijab awak ya kan. Awak mendoakan, ya Allah, bukalah hijab para jemaah supaya bisa diberikan putu dan pemahaman. Jemaah hanya banyak buat dosa. Ya, jadi doanya tadi itu terhijab ya dengan dosa orang yang didoakan. Jadi jangan kita datang ke ulama, datang ke wali, orang soleh minta doa, tuan guru, tuan syekh, ya Habib, ya syekh, di'li, doakan aku, doakan saya. Tapi kita tetap dengan berjalan dengan dosa kita. Ya, mau berapa banyak pun nanti orang yang doain, ya tetap terhijab dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita ada ulama datang, orang soleh, kita datang, kita minta doa tuh sama dia. Tapi memang kita niat, ya Allah, tobat aku udah. Insya Allah terbuka hijabnya. Ya, ini doakan aku ya Ustadz. Biar apa? Ana udah capek buat dosa. Tapi ngomong gitu pulang tuh maksiat juga lagi. Sama. Ya? Itu dia maksudnya. Jadi sefasih apapun guru yang menjelaskan, kalau memang Allah tak berkehendak membagi kita paham, maka tak paham juga. Maka kalau ditanya, apa ikhtiar kita Ustadz supaya mudah memahami ilmu, kurangi atau bahkan tinggalkan segala dosa, semampu kita. Karena dosa yang menghijab kita antara kita dengan Allah, kemudian dengan ilmu. Ilmu itu nur, cahaya, ya. Cahaya kata Imam Malik kepada Imam Syafi'i tak akan masuk ke dalam hati orang yang hatinya gelap, yang hatinya kotor. Itu dia ya. Ini kadang kita ya cuman loh Pak Isa kan. Kita aktivitas di luar, tengok betino, kan gitu Pak Isa. Ya, makanya yang malam ini dapat, besok lupa lagi. Itu dia, udah masuk tertutup lagi ya. Ya Allah, ya. Tapi pun demikian yang penting ngaji lah. Ya, ini udah tak paham, tak mau ngaji. Nah, yang kedua udah jelas tadi, sifat yang qadim, yang ma'dum, yang tiada qaim pada zat Allah. Tergolong pada kelompok yang kedua adalah sifat-sifat salbiyah.
Nah, yang ketiga, sifat yang qadim. Ya. Sifat yang qadim. Yang qaim pada zat Allah. Berdiri pada zat Allah. Tapi tiada maujud, tiada makdum. Tiada maujud, tiada makdum. Berarti apa tuh? Ya. Dulu pernah saya jelaskan, al-asya itu 4. Nanti di kitab ini pun ada. Maujud. Apa maujud itu? Sesuatu yang ada dan dapat dilihat. Maujud. Ada dan dapat dilihat. Makdum. Ya, ada ya, tapi tidak berdiri pada zat Allah. Ya, dan dia tiada dapat dilihat. Nah, kemudian hal ya, bainal wasitoti al maujudu wal adami. Sesuatu yang ada di antara wujud dan makdum atau adam, itu adalah hal yang ada tapi tak dapat dilihat. Bahasa singkatnya begitulah. Ya. Nah, baru yang keempat, amrun i'tibari. Sesuatu yang hanya bisa diangan-angan. Contoh, apa namanya? Tisu. Apa saya kojokan nih? Koyak tak tisu nih? Koyak tisu. Yang nampak koyaknya, tisunya yang nampak. Koyaknya ada. Tak nampak, hanya dalam pikiran kita saja. Itulah namanya amrun i'tibari. Koyak kertas. Yang nampak kertasnya. Koyaknya tak nampak. Tapi ada dia. Ada. Kan itu kan, tapi dalam pikiran kita aja koyak tuh. Nah, itu namanya amrun i'tibari. Nah, kelompok sifat yang ketiga tadi, sifat yang qadim, yang qaim, maksudnya berdiri pada zat Allah, yang ada ia di antara maujud dan makdum. Itu berarti hal. Maka yang digolongkan kepada sifat yang kelompok yang ketiga ini, sifat maknawiyah, ya, dan sifat nafsiyah menurut Imam Ar-Razi. Jadi sifat wujud qadim dia, berdiri dia pada zat Allah, ya, dan Imam Ar-Razi menggolongkan wujud sebagai sifat yang tergolong hal, ya, namanya hal nafsiyah. Nah, sifat maknawiyah juga hal, tapi namanya hal maknawiyah. Jadi hal ada dua, ada hal nafsiyah, ada hal maknawiyah. Contoh hal maknawiyah, kudrah maujud, sifat ma'ani maujud. Kudrah adalah sifat ma'ani. Semua sifat ma'ani maujud, ada dan dapat dilihat. Allah wajib bersifat kudrah, maka lazimlah Allah bersifat kaunuhu qadiran. Kaunuhu ta'ala qadiran atau kaunuhu qadiran. Maka kaunuhunya itu adalah hal. Namanya hal maknawiyah. Ta'alluqnya kudrat amrun i'tibari. 3 jadi itu. Sifat ma'aninya maujud. Dah. Kemudian maknawiyahnya berarti menurut pendapat ini Imam Razi, sifat maknawiyah itu lain daripada sifat ma'ani. Sifat ma'ani sendiri, maknawiyah sendiri. Kan gitu. Menurut Imam Ar-Razi, 2 sifat yang berlainan. Ma'ani, maknawiyah berlainan. Nah, udah ya. Jadi, ma'ani itu maujud, maknawiyah itu hal. Ta'alluqnya daripada sifat-sifat ma'ani amrun i'tibari. Jadi kalau dia nanya, jadi Ustaz, kalau sifat kudrah itu maujud, maka maknawiyahnya kaunuhu qadiran adalah hal. Lantas ta'alluq dari sifat kudrah itu apa dia?
tergolong yang asya 4 itu yang mana? Maujudkah, ma'dumkah, atau hal atau amrun i'tibari? Maka jawabannya ta'alluq bagi sifat ma'ani adalah amrun i'tibari. Menurut pendapat Imam Ar-Razi. Ya, mudah-mudahan dikasih paham oleh Allah. Nah, kelompok yang keberapa tadi tuh? 3. Yang keempat, sifat amrun i'tibari. Kalau tadi kan maujud, ma'dum, yang tergolong maujud tadi sifat-sifat ma'ani. Yang tergolong ma'dum tadi sifat-sifat salbiyah. Yang tergolong hal sifat ma'nawiyah. Ya. Yang keempat, yang tergolong amrun i'tibari. Adapun ulama, ya, tadi kan sifat yang ketiga adalah hal. Ma'nawiyah adalah hal. Namanya hal ma'nawiyah. Paham kan yang dijelasin ini kan? Hal ma'nawiyah. Adapun ulama yang menolak adanya sifat hal, ya, seperti Imam Al-Asy'ari, mereka memasukkan daripada sifat nafsiyah dan maknawiyah sebagai amrun i'tibari. Coba perhatikan tadi. Imam Ar-Razi menggolongkan sifat nafsiyah yaitu wujud sebagai hal. Dinamakan hal nafsiyah. Jelas? Kemudian sifat maknawiyah digolongkan oleh Imam Ar-Razi sebagai hal juga. Namanya hal maknawiyah. Jadi hal ada berapa? 2. Menurut siapa? Imam Ar-Razi. Ya, hal ada 2. Hal nafsiyah, itulah sifat wujud. Hal maknawiyah, itulah sifat-sifat maknawiyah. Nah, sedangkan menurut ulama yang menolak adanya hal nggak ada, yang ada maujud, ma'dum, amrun i'tibari. Maka sifat nafsiyah dan sifat maknawiyah digolongkan sebagai amrun i'tibari. Nampak bedanya? Sifatnya kan itu juga wujud dan sifat-sifat maknawiyah. Menurut Imam Razi, wujud dan sifat maknawiyah, sifat nafsiyah dan sifat maknawiyah hal. Tapi menurut Imam Asy'ari, sifat nafsiyah dan sifat maknawiyah amrun i'tibari. Intinya mereka nggak menafikan 2 sifat itu. Siapa yang mengingkari kan kafir hukumnya. Cuma mereka berbeda tentang konsepnya. Ya, tentang konsepnya. Apakah sifat nafsiyah dan maknawiyah itu sebagai hal ataupun amrun i'tibari? Nah, jadi di mana letak benang merahnya? Simak lebih dalam lagi nih pembahasannya. Awak pun haus. Bismillah. Tadi menurut Imam Asy'ari sifat nafsiyah dan sifat maknawiyah tergolong apa? Amrun i'tibari. Maka berdasarkan pendapat ini, sifat maknawiyah itu, kan kita bahas sifat maknawiyah nih ya. Sifat maknawiyah itu adalah qaim, berdiri, ya, sifat ma'ani. Nah, maka qaim atau berdirinya sifat maknawiyah bagi sifat ma'ani itu adalah amrun i'tibari. Qaimnya itu, gini lagi, lebih enak. Wajib Allah bersifat basor. Betul? Allah bersifat basor. Bersifat basor. Bersifat basor. Ketika dikatakan Allah wajib bersifat basor, pastilah Allah itu basiron. Basor artinya melihat. Gak mungkin dikatakan melihat kalau gak ada penglihatannya. Dah? Ketika dikatakan Allah itu basor, mau tidak mau menerima konsekuensi, pasti ada basirannya. Ketika dikatakan Allah itu melihat, pasti ada
lihatannya. Ketika dikatakan Allah itu bersifat basar, pasti Allah itu basiron. Nah, sampai situ paham? Nah, jadi basironnya itu dalam angan-angan. Yang mewujudnya itu basornya. Basironnya itu dalam angan-angan. Ya, dalam angan-angan itu berarti di pikiran aja dia. Maka basironnya itulah yang dikatakan amrun itibari. Cuma begini, ketika dikatakan Allah bersifat basor, Allah melihat, udah pasti Allah itu basiron. Cuma basironnya ini menurut Imam Asy'ari itu udah satu kesatuan itu dengan basornya itu. Nggak usah pun dipisah-pisahkan lagi dengan sifat yang berbeda seperti Imam Roji kan sifat ma'ani berbeda dengan sifat makna. Oh iya, walaupun mereka saling lazim melazimi, akan tetapi sifat ma'ani itu berbeda dengan sifat maknawiyah. Nah, menurut Imam Asy'ari, ya, kalau dikatakan Allah itu basor, ya udah pasti Allah itu basiron. Cukup basor aja udah. Ya, udah pasti Allah itu basiron. Jadi walaupun menurut Imam Asy'ari sifat maknawiyah itu nggak ada dengan sifat tersendiri, bukan berarti Imam Asy'ari itu menafikan sifat-sifat makna. Iya, bukan. Kan kafir hukumnya. Tidak, Imam Asy'ari nggak begitu. Aku beriman Allah bersifat basor. Bagaimana dengan basirannya? Ya pasti basirannya sudah qaim lah pada basor itu. Sudah qaim lah basiron itu bagi basor pada zat Allah. Nggak usah dipisah-pisahkan lagi udah. Artinya ini jalannya lebih simpel. Maka qaim berdirinya basiron kan tak nampak tadi dia tuh. Makanya dia amrun itibari. Jadi menggolongkan sifat nafsiyah dan maknawiyah sebagai amrun itibari. Di angan-angan aja dia. Pokoknya kalau udah dikatakan Allah mendengar, ya udahlah pasti Allah bersifat sama, sudah pasti Allah itu sami'an. Gak usah pun disebut lagi sami'annya, orang udah ngerti kan. Kalau disebut mendengar ya pasti ada pendengarannya. Kalau disebut sama, orang akan paham pasti Allah sudah sami'an. Nah, berdirinya sami'an, ya, bagi sifat sama pada zat Allah, berdirinya sami'an itu tadi, itu amrun itibari. Makanya nggak ada lagi bagi Imam Asy'ari sifat ma'nawiyah. Udah cukup dengan ma'ani itu. Atau bahasa mudahnya gini, contoh nyata. Ngaji tauhid pakai contoh-contoh ini. Apa namanya nih? Dompet ya. Nah, enggak lah dompet. Ada duit. Nah, yang sedikit aja tunjukkan. Kira banyak kali duit awak. Apa namanya? Duit. Dompet, duit. Ada duit. Ada kan? Saya masukkanlah duit ini ke dalam. Dah? Nah, uang di dalam dompet. Ya, uang di dalam dompet. Maka uang itu ada apa enggak? Di dalam dompet ini tadi. Maka uang di dalam dompet ini disifati dengan zuhur. Zuhur itu nyata, ada. Ya, zuhur, nyata atau ada. Dan zuhurnya uang di dalam dompet ini adalah amrun iktibari. Ditangkap enggak tuh? Ulang lagi ya. Dompet. Ada uang tuh di dalam tadi. Mawujud. Mawujud. Uang tadi tidak mawujud. Tapi kita yakin ada tadi duit di dompet ini kan. Nanti kalau dibuka nggak ada, imak. Ya, sulap Ustaz nih. Nggak cocok jadinya ya kan contohnya. Ulang balik. Dompet mawujud. Uangnya nih, yang saya pegang sekarang ini mawujud. Jangan dibilang enggak. Berarti tak pakai kacamata dia itu, tak nampak. Yang waktu saya pegang ini mawujud. Dah. Masuklah uang nih, yang mawujud tadi ke dalam nih kan. Ya. Iktikad kita, ada enggak uang di dalam dompet ini tadi?
Yakin kita. Ya. Ada uang di dalam dompet. Yang maujud itu dompetnya. Uangnya tidak maujud. Adanya uang, adanya itu, zuhur tadi, ada uang di dalam dompet. Adanya itu amrun i'tibari. Jadi, sifat basor maujud. Dan ketika Allah dikatakan bersifat basor, basornya maujud. Maka pastilah Allah itu basiron. Adanya sifat basiron itu kan di angan-angan kita. Berdirinya basor bagi basiron, kan gitu. Nggak mungkin dikatakan melihat kalau nggak ada penglihatannya. Ya, maka basironnya itu kan di angan-angan. Sama seperti kita yakini adanya uang di dompet ini, tapi uang itu tak maujud. Ada dia uang di dalam dompet ini. Yakin nggak tadi? Yakin, kita yakini adanya uang di dalam dompet ini. Adanya uang di dompet ini, adanya itu kan amrun itibari. Malah dia maknawiyah tuh bagi Imam Asy'ari. Ketika dikatakan Allah bersifat basor, ya sudah, otomatis Allah itu basiron. Yakin kita adanya basiron. Nggak mungkin dikatakan basor kalau nggak ada basiron. Tapi adanya basiron bagi zat Allah itu amrun itibari. Nah, jadi nggak perlu penambahan sifat lagi, cukup maknanya aja udah. Ya, nah, sama, yang maujud kan dompet. Ya, uangnya tidak maujud. Tapi ada nggak uang di dalam ini tadi? Kita yakini ada. Nah, ada itu amrun itibari. Allah bersifat basor. Maujud basor. Berarti ada basironnya. Ada basironnya. Wajib. Kan itu. Nah, adanya basiron yang berdiri pada basor itu, qaimnya basiron pada basor, qaimnya itu adanya, berdirinya itu amrun itibari. Seperti tadi, ada zuhur itu kan, ini dompet, di dalam dompet ini ada uang. Maujud dompetnya maujud. Kita yakini tadi nggak adanya uang di dalam dompet ini. Adanya uang di dalam dompet ini disifati dengan zuhur. Maksudnya diyakini ada uang di dalam dompet. Zuhur itu, menurut zuhurnya uang di dalam dompet ini, menurut Imam Asy'ari, zuhurnya itu amrun itibari. Tapi menurut Imam Razi, zuhurnya uang di dalam dompet ini itu adalah hal. Jadi kalau kembali ke sifat Allah, berdirinya ya basiron. Tadi kan Allah wajib bersifat basor. Karena qaim berdiri basiron pada zat Allah. Kan itu bahasanya kan? Allah bersifat basor. Ya, pastilah berdiri basiron pada zat Allah. Nggak mungkin dikatakan basor kalau nggak ada basiron. Jadi basironnya itu cuma dalam angan-angan. Adanya basiron itu ya hanya angan-angan saja. Tapi ada dia. Ya, itu namanya amrun itibari. Qaimnya, berdirinya basiron pada basor bagi zat Allah. Qaimnya itu berdirinya basiron pada basor bagi zat Allah. Qaimnya itu amrun itibari menurut Imam Asy'ari. Tapi menurut Imam Ar-Razi, qaimnya itu adalah hal. Jadi di situnya dia letak titik perbedaannya. Memang kalau pakai papan tulis baru enak dia. Ya, dibuat apa namanya? Skemanya, ya kan? Begini-begini. Ada di situ pula tapi ya. Ada spidolnya. Yang nampak-nampak lah ya. Tidak-tidak. Tak izin yo. Allahu Akbar. Sekolah balik. Oke, Arab apa bahasa Indonesia aja? Bahasa Indonesia saja ya. Basor. Sifat apa tadi? Ma'ani kan?
basor. Ketika dikatakan Allah wajib bersifat basor, secara otomatis keyakinan kita pasti berdiri basiron. Ini kan bahasa Arab. Kalau di Indonesia kan, ketika dikatakan Allah maha melihat, basor kan, pastilah keyakinan kita secara tidak langsung ya meyakini keadaannya Allah itu melihat. Ketika dikatakan Allah melihat, pasti ada penglihatannya, basiron. Ini kan maknawiyah. Nah, berarti basiron ini qaim dia. Ya, berdiri basiron bagi basor. Sekali lagi, ketika dikatakan Allah bersifat basor, kan itu, secara tidak langsung pasti keyakinan kita mengiktikadkan Allah itu basiron. Berarti kita yakini adanya basiron ini kan? Kita yakini adanya zuhur dia, zuhur ada. Berdiri basiron ini ya, adanya basar sebab berdiri atau qaimnya basiron pada zat Allah. Nah, kita yakini adanya basiron ini. Adanya basiron pada zat Allah menurut Imam Asy'ari adanya itu sebatas di angan-angan aja. Tapi kita nggak menafikan, nggak menolak. Gitu, paham maksudnya ya? Ungkapan aja di pikiran kita aja. Pak Isa melihat. Melihat. Ya. Kenapa melihat? Ada penglihatannya. Pak Isa basor. Basor. Kenapa dikatakan Pak Isa basor? Ada basironnya. Kalaupun pakai topeng dia, tetap kita kan tak nampak berarti basironnya kan? Tetap itikad kita meyakini bahwa Pak Isa itu ada basiron padanya, makanya dia bisa basor. Makanya dia bisa melihat. Kita yakini ada penglihatannya, walaupun kita tak nampak penglihatannya, kayak topeng misalnya kan begitu. Nah, berarti basironnya itu disifati zuhur kan, disifati ada. Tapi adanya basiron itu cuma dalam angan-angan aja. Itu menurut Imam ya Asy'ari. Jadi perbedaannya pada qaimnya ini dia. Ya, pada qaimnya. Kalau menurut Imam Asy'ari, qaim berdirinya basiron bagi basor, berdirinya itu, qaimnya itu menurut Imam Asy'ari tadi amrun i'tibari. Ya, jadi nggak perlu dipisahkan itu basor dengan basiron. Sudahlah itu. Ya, sama hakikatnya. Satu kesatuan. Tapi menurut Imam Ar-Raji, qaimnya basiron bagi basor, qaimnya itu adalah hal. Jadi, mereka berdebatnya bukan tentang hakikat basor dan basiron itu enggak. Jadi, perbedaan pendapat antara Imam Asy'ari dengan Imam Ar-Raji dalam hal menyikapi qaimnya ini. Berdirinya basiron bagi sifat basor. Jadi mereka, kalau kita simpulkan ya, Allah. Intinya mereka itu sepakat. Imam Raji, Imam Asy'ari itu mereka sepakat bahwa tegaknya sifat ma'ani bagi zat Allah karena qiyamnya sifat maknawiyah. Berdirinya atau tegaknya sifat basor, Allah kan wajib bersikap basor, tegaknya sifat basor bagi zat Allah karena qiyam, ya, berdirinya basiron pada zat Allah. Mereka itu sepakat. Ya, mereka sepakat. Ya, sama-sama yakin bahwa Allah itu bersifat basor, sama-sama yakin. Imam Asy'ari, Imam Ar-Raji sama-sama meyakini Allah itu bersifat ma'ani. Bersifat ma'ani, bersifat basor misalnya. Ya, sepakat mereka. Dan mereka juga sepakat dikatakan Allah bersifat basor karena berdirinya basiron bagi zat Allah. Mereka sepakat itu. Ya, cuma mereka berbeda pendapat.
Ya, mereka berbeda pendapat tentang qiyamnya basiron pada sifat basor itu. Berdirinya sifat maknawiyah bagi sifat ma'ani. Berdirinya sifat maknawiyah bagi sifat ma'ani, qiyamnya itu, di situ yang mereka nggak sepakat. Kalau Imam Ar-Razi mengatakan qiyamnya sifat maknawiyah bagi sifat ma'ani itu adalah hal. Dan Imam Asy'ari qiyamnya sifat maknawiyah bagi sifat ma'ani itu adalah amrun i'tibari. Aduh, paham nggak kira-kira ya? Nah, makanya tadi saya bilang perhatikan betul-betul nih, ya. Nah, jadi ya kalau ditarik-tarik lah kesimpulan lagi, sama itu sebetulnya. Imam Asy'ari dengan Imam Ar-Razi sama-sama meyakini ma'ani dan maknawiyah. Ya, cuma beda sudut pandang. Kalau Imam Ar-Razi menyatakan sifat maknawiyah berlainan dengan sifat ma'ani berlainan bagi sifat maknawiyah. Ya, tapi kalau Imam Asy'ari bahwa berdirinya sifat ma'ani bagi zat Allah, ya udah otomatis tegaklah maknawiyah bagi zat Allah. Nggak mungkin dikatakan Allah melihat kalau nggak ada penglihatannya. Nggak mungkin dikatakan Allah basor kalau tidak ada basiron. Jadi sebetulnya sama-sama meyakininya itu. Cuma beda sudut pandang aja dia. Makanya kita ngajuin nggak usah pening-pening. Gimana nih memahami khilafiyah ini Ustaz? Antara Imam Ar-Razi dengan Imam Asy'ari. Tak pening. Ya. Perhatikan aja betul-betul. Di mana persamaan, di mana perbedaan. Persamaannya udah saya sebutkan. Mereka sama-sama sepakat bahwa tegaknya sifat ma'ani bagi zat Allah karena qiyam berdirinya sifat maknawiyah bagi zat Allah. Itu yang kita bahasakan lazim. Itu mereka sepakat. Ketika dikatakan Allah bersifat basor, tapi nggak bersifat basiron, nggak ada basironnya. Oh, itu Mu'tazilah kata mereka. Kata Imam Razi dan Imam Asy'ari, kami nggak ikut pendapat itu. Imam Ar-Razi mengatakan Allah punya sifat ma'ani, Allah punya bersifat basar, maka Allah itu kaunuhu basiron. Tapi dibedakan jadi dua sifat. Yang jelas tetap berkeyakinan ada basironnya di situ. Nah, Imam Asy'ari ya, Allah bersifat ma'ani, bersifat basar. Udahlah, nggak usah dibagi-bagi sifat lagi. Kalau udah disebut basar ya udah otomatis ya ada basironnya. Jadi Imam Asy'ari dengan Imam Razi sama-sama menerima adanya basiron, adanya qodiron, adanya muridan, adanya aliman, adanya hayyan, adanya dan seterusnya. Bagi zat Allah. Cuma beda istilah sudut pandang aja. Kalau Imam Ar-Razi menyebut qodiron, muridan dan seterusnya adalah hal, dan Imam Asy'ari adalah amrun i'tibari. Artinya dua-duanya sama-sama menerima adanya ya maknawiyah tadi. Cuma Imam Asy'ari tidak membagi antara ma'ani dengan maknawiyah dengan dua sifat yang berbeda, enggak. Jadi Imam Asy'ari dia bukan menolak adanya sifat maknawiyah secara totalitas mutlak, enggak. Beliau cuma menolak cara pembagiannya, dibagi-bagi ma'ani dengan maknawiyah. Jadi sebenarnya Imam Asy'ari dengan Imam Razi sama enggak? Dalam aspek apa samanya Imam Razi dengan Imam Asy'ari? Sama-sama meyakini ya sifat maknawiyah itu. Ketika Allah bersifat kudrah, Imam Asy'ari dengan Imam Razi atau Maturidi sama-sama meyakini Allah itu qadiran. Udah, itu persamaannya. Jadi jangan kita berpikir kalau gitu Imam Asy'ari menafikan Ustaz bagi sifat maknawiyah. Enggak, bukan. Mereka sendiri mengatakan, oh bukan gitu cara pikir kami. Imam Asy'ari sendiri mengatakan ketika Allah bersifat kudrat, ya udah otomatis Allah itu qadiran, nggak perlu dipisah-pisah lagi jadi dua sifat yang berbeda. Berarti kan beliau nggak menafikan, cuma ya berbeda cara penghitungannya. Sudah jelas ya kira-kira ya. Hati-hati. Ya, aku ikut pendapat Imam Asy'ari lah Ustaz.
Apa rupanya dalam hal ini Imam Asy'ari pendapatnya? Imam Asy'ari nggak setuju ada sifat maknawiyah. Jadi aku menafikan sifat maknawiyah. Kau ikut Imam Asy'ari yang mana? Udah, paham maksudnya kan? Imam Asy'ari yang mana? Jangan-jangan Imam Asy'ari kepala desa, kan? Bukan Imam Asy'ari Imam Ahlus Sunnah. Ikut dia. Imam Asy'ari tidak menafikan ya adanya sifat makna. Iya bukan. Cuma beliau tidak menghitung maknawiyah sebagai suatu sifat tersendiri yang berbeza dengan daripada sifat mani. Itu yang beliau tolak. Tapi etikat beliau sama dengan Imam Raji. Ketika Allah bersifat kudrat, maka wajib Allah qadiran. Sama berarti kan? Nah, mudah-mudahan dibagi paham oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dompet, duit di dalamnya. Uang di dalam dompet ini disifati apa tadi? Zuhur. Zuhur itu kan kita yakini ada duit di dalam dompet tadi kan. Tapi adanya kan nggak wujud. Adanya dia amrun bari menurut Imam Asy'ari. Tapi adanya menurut Imam Raji adalah hal. Padahal sama kasusnya, tapi beda sudut pandang. Jangan cari perbedaannya hadirin. Yang kita perlu cari persamaannya. Mereka sama-sama setuju. Ketika dikatakan Allah kudrat, maka Allah itu qadiran. Ketika dikatakan Allah itu iradah, bersifat iradah, maka Allah itu muridan. Setujunya mereka di situ. Cuma beda sudut pandangnya dalam hal apa tadi? Pemisah antara ma'ani dengan manawiyah. Kalau memang mengakui bahwa mengakui qadirannya itu, tapi mengakui keadaan itu, tetapi keadaan itu tidak dikatakan melainkan amrun itibari. Tidak satu sifat sendiri. Iya, memang begitulah. Iya. Sementara kalau Ar-Razi yaitu maknawiyah, menilai sifat tersendiri. Nah, itu tadi perbedaannya. Itu aja bedanya. Mengakui. Aku murid itibari. Nah, udah, kita yakini adanya itu. Ketika dikatakan Allah melihat, ya udah pasti orang nggak sekolah pun pasti menganggap dikatakan melihat ada penglihatannya kan gitu. Jadi udah penglihatannya nggak usah kau bahas, yang penting kau yakini Allah tuh melihat. Tapi bukan berarti Imam Asy'ari nggak percaya maknawiyahnya itu kan itu tadi dia. Jadi itu aja perbedaannya dalam penghitungannya. Kaunuhu qadiron, kaunuhu muridan. Kalau Imam siapa tadi Asy'ari kaunuhunya itu ya udah tak pala lagi tuh. Ya itu udah amrun ibarinya itu. Ya, tapi kalau Imam Ar-Raji itu menganggap hal. Nah, jadi dua-duanya sebetulnya sepakat. Ketika disebut Allah itu bersifat kudrat, udah pasti Allah itu qadiran. Gak ada khilafnya di situ. Semua dua-duanya setuju. Bedanya, nah beda istilah sudut pandang kalau bahasa saya. Ya, cara melihat sesuatu. Ya kan? Nah, sudut pandang. Nah, ketika saya katakan ini apa tadi? Ada yang bilang tas. Ada yang bilang dompet, sudut pandang. Kan gitu kan, berbeda sudut pandang. Tapi hakikatnya substansinya kan sama. Nah, yang bahaya itu Mu'tazilah. Allah maha kuasa dengan zatnya. Allah maha berkehendak dengan zatnya. Allah maha berkehendak, maha ilmu dengan zatnya. Nah, loh, gimana salahnya? Ya kalau kita kan Allah bersifat kudrah, ya, Allah bersifat iroda, bersifat ilmu, itu sifat. Ya, sementara mereka menafikan bagi Allah Ta'ala itu sifat-sifat. Itunya dia perbedaannya. Ya, hati-hati kalau nggak belajar tauhid nampak betul. Allah maha berkehendak dengan zatnya. Ya, Allah maha berkuasa dengan zatnya. Ya, betul itu. Jadi kalau kita Allah maha berkuasa dengan sifatnya, ya, berkehendak dengan sifatnya. Itulah membedakan kita aswaja dengan Mu'tazilah. Jadi simple, ya. Kalau mau mendeteksi orang itu Mu'tazilah atau Ahlu Sunnah, simple. Gimana pandangan kalian tentang sifat Allah? Ya, Allah maha berkuasa dengan zatnya. Oh, udah Mu'tazilah kawannya. Rupanya yang nyebut ini pun tak tahu. Itulah, udah tak tahu
mau ngaji pula. Ya, Menafikan sifat ya. hah? Menafikan sifat. Itu indikasi sebetulnya, nggak usah kita gali terlalu dalam. Kan itu kan, untuk mengetahui ini orang Mu'tazilah apa enggak. Tanya aja. Ya, bagaimana Allah Maha berkuasa enggak? Betul Ustaz, Allah Maha berkuasa. Gimana maksudnya berkuasa Allah dengan zatnya? Oh, dan indikasi ini. Ini adalah Mu'tazilah. Memangnya masih ada Mu'tazilah zaman sekarang? Masih ada apa enggak? Masih ada? Masih. Kalau di organisasi Mu'tazilah itu ya diadopsi i'tiqad Mu'tazilah dalam organisasi yang udah dibubarin pemerintah. Khilafah. Nah, itu dia. Dikit-dikit khilafah. Mereka mengadopsi ideologi Mu'tazilah. Oh, Ustaz jangan fitnah, ente datang ke pondok. Biar aneh tunjukin kitabnya Hizbut Tahrir. Ya. Yang mereka jelas berpaham Mu'tazilah. Ya, nggak mungkin kita berani kalau nggak ada data. Kan gitu. Mu'tazilah. Ya, kalau orang liberal itu jaringan Islam liberal, itu apa namanya? Ekstrim kanan itu. Ya, Wahabi, Syiah, Mu'tazilah itu ekstrim kiri. Nah, kita Ahlussunnah di tengah-tengah. Jilid. Jadi gini. Wahabi misalnya. Itu ekstrim kanan. Istilah kami gitu ya. Kenapa? Kolot pemikiran. Segala sesuatu yang nggak ada dari Nabi bid'ah. Sementara zaman semakin berkembang. Banyak problem masalah yang tak terjadi di zaman Nabi. Banyak. Ya. Jadi nggak bisa. Itu namanya cuma kolot pemahamannya. Nah, kalau liberal terlalu bebas. Saking bebasnya Al-Quran hadis ditabrak-tabrak. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Kata orang liberal, lahmun itu daging. Jadi yang haram cuma daging. Kekele babi nggak haram. Ya, karena yang cuma disebut Allah lahmun. Lahmun artinya daging. Jadi daging aja yang haram, daging babi aja. Selain daging nggak haram. Nah, itu cara pikirnya orang tuh. Hah? Iya, itulah. Lahmun. Kenapa Allah sebutkan lahmun? Inilah tinggi bahasanya Al-Quran. Karena biasa yang dimakan manusia apa? Daging. Kalau daging aja udah haram, apalagi selain daging. Nah, itu cara pemahamannya. Nah, itu dia. Yang menabrak-nabrak dalil. Nggak apa-apa kau minum tua. Kau kan tinggal di tanah karu tuh dingin. Kalau untuk menghangatkan badan, tak apa. Minum tua, ayo tak apa. Halal untuk kalian. Tapi kalau di medang deras ini jangan haram, panas-panas. Ya, nah, karena tua itu bisa menghangatkan badan orang liberal itu. Nah, kalau kita tengah-tengah, ya, kita tidak kolot, kita juga tidak terlalu bebas, tetap menggunakan dalil-dalil. Nah, makanya enak jadi Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, jadi kalau kepengen kali jadi wali, ya harus etikotnya Ahlussunnah. Nggak ada wali yang berpaham Mu'tazilah, nggak ada. Syiah, nggak ada. Wali-wali Allah itu nggak ada. Wali jadi-jadian ada. Ya, nah, belum pernah tercatat di dalam ada kitab judulnya Jami' Karomatil Aulia. Di dalam kitab Jami' Karomatil Aulia itu disebutkan kisah-kisah para aulia, wali-wali Allah dari zaman dulu sampai zaman dibuatnya kitab itu. Ya, berapa ribu wali disebut itu. Nggak ada yang berpaham selain Ahlussunnah wal Jamaah. Semuanya Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, itu dia. Jadi kalau malas berdebat, tandanya bisa kita berdebat sama mereka. Wahabi misalnya, Mu'tazilah, Khawarij, Syiah. Nggak usah argumentasi dalil. Tanya aja, siapa ulama kalian yang jadi wali? Dan itu diakui. Nah, mereka nggak akan bisa menyebut satu orang pun dari kelompok mereka, ulama mereka yang jadi wali. Itu aja bukti. Ya, tanda i'tiqad yang benar pasti ya bisa orangnya menjadi wali. Nah, mereka nggak ada yang jadi wali. Dari berdirinya Wahabi sampai sekarang nggak ada ulama mereka satupun yang jadi wali. Itu tanda kalau akidah mereka tuh menyalah. Ya, itu dia intinya. Nah, dari paham harus misalnya, coba tanya mana yang jadi wali. Ya, tapi kalau dari paham wajib, ayo kita bongkar siapa yang jadi wali. Ya, yang hidup, yang udah mati, yang udah meninggal. Nah, seperti itu. Paham wajib, wali.
Nah, tapi kalau ada Pak Marus nggak ada wali. Itu aja. Maaf ya. Nah, nggak ada Pak Marus yang jadi wali. Nah, kalau ada, mana dia? Kan gitu kan. Masyhur. Oh, wali itu banyak yang mastur. Ya. Nggak tahu wali kecuali wali kan gitu kan alasannya. Nggak. Wali itu kan ada yang mastur, ada yang masyhur. Dah. Tanya aja. Ya. Dari kapan itu Pak Marus ada? Saya mau tanya. Tahun berapa? 90-an? Sebelumnya lagi? 90-an lah kita anggap munculnya problem Pak Marus. Mana dari tahun 90-an itu ulama mereka yang sampai sekarang jadi wali? Udah itu aja pertanyaannya. Menyakit, ini pertanyaan halus tapi menyakitkan hati. Itu aja pertanyaannya. Dari tahun 90, mana tokohnya orang harus yang jadi wali? Kalau si fulan ditunjuk, apa karomahnya? Ya, jangan nanti bilang, oh Syekh Jin itu pahamnya harus. Iya, mana kitabnya yang menyatakan kalau Syekh itu paham harus? Kan gitu. Kalau saya yakin, Allah Syekh Jin itu wali min auliya'illahi ta'ala itu. Ya, wali. Nah, itu aja pertanyaan kita. Gak usah debat-debat panjang kali buka kitab-kitab lagi. Mana dari tahun 90 ulama kalian yang jadi wali? Nah, itu aja putus itu dah. Kan masih baru, belum ada lah katanya. Ya sampai kiamat nggak ada itu. Ya, ulama mereka yang jadi wali, tokoh mereka jadi wali. Wali itu sifatnya pemaaf, pemurah, penyabar. Ya, ini pun masih apa namanya itu ya? Menjustis orang mau kan gitu kan ya? Itu dia. Mana yang jadi wali? Wallah, ini masalah akidah nih. Saya kalau khilaf masalah furu fikih, saya ketawa-ketawa aja gitu, maksudnya ya udah gitulah, ente ikut kaul ini, anak kaul ini, dah selesai. Tapi ini masalah akidah, kita nggak bisa ya udah ente ini Syiah nggak apa-apa, oh Syiah ente nggak bisa. Syiah dolun, dah Syiah itu sesat akidah, jangan main Ustaz ini keras sekali. Nah, nanti giliran ada keluarganya yang berpaham ya ikut paham-paham sesat, disalahin siapa? Ustadznya juga. Itulah Ustadz Isa nggak mau masuk ke kampung kami. Akhirnya, tengoklah adikku nih, jadi Wahabi, jadi Syiah, kan itu, jadi liberal. Dulu awak keras menentang orang tuh, awak dimusuhi. Keras sekali Ustadz tuh, semua salah. Udah ada keluarga awak yang jadi, awak juga disalahkan. Nah, inilah zaman ini, ya. Memang harus sabar-sabar Pak Isa dakwah nih. Ya, sampaikan aja, terima nggak terima itu ya urusan orangnya itu, ya. Yang penting kita sampaikan baik, ya. Jadi gini, jangan sampai kita berhenti berbuat kebaikan gara-gara ada orang nggak suka sama kita. Itu kaidahnya. Jangan tidak melakukan kebaikan atau berhenti berbuat baik gara-gara ada orang tidak suka kepada kita. Lakukan terus perbuatan baik itu. Jangan ragu, walau ada 1-2 orang yang tidak suka. Jangan gara-gara ada 1-2 orang yang nggak suka, udahlah nanti itu nggak jadi dibuat kebaikan tadi. Ya, itulah setan-setan berwujud manusia. Orang nak berbuat baik dihalang-halangi. Ya Allah, mudah-mudahan diampunkan Allah dosa-dosa kita semuanya, diangkat derajat kita semuanya, khususnya derajat kedua orang tua kita. Ya, berkah kita belajar ilmu warisannya Nabi Muhammad, warisannya para sahabat orang soleh, diangkat derajat kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Dah, ya. Satu saja tadi pertanyaannya, dari tahun 90 mana tokoh mereka yang jadi wali? Nah, itu aja, ya. Kalau nggak ada tak usah ikut. Poning di mana perbedaannya? Wajib harus poning aku Ustaz. Yang mana? Nah, mana yang ada walinya? Itu aja pertanyaannya. Ya, mana yang ada walinya? Tuan-tuan guru tuh Masya Allah luar biasa tuh, ya, yang membahas dulu siapa-siapa aja tuh Pak Isa. Ada Ustaz Hafiz Yazid, ada Dr. Lahmuddin, ya kan, Nasution, ya, Kiai Haji Hamdan Abbas. Belajarnya aja di Mekah, bukan di Medang Deras, ya, di Mekah belajarnya. Masa awak nggak percaya? Ngambil ilmu di jantungnya ilmu. Coba bayangkan. Di jantungnya ilmu, ya, masa tak percaya kita? Nah, udah,
Nah, lihat lagi kitabnya. Semalam Syekh datang banyak makan kambing. Nah, togang ini Pak Isa. Jadi harus dilepaskan dia. Ya kan, maaf lah ya kan. Kalau malam ini agak-agak keras awak malam ini. Padahal awak hakikatnya bukan keras ya biasanya. Ini karena urusan akidah. Ya nggak bisa pilih-pilih, maaf. Ya, tegas. Wa muridan, keadaannya yang berkehendak, hakikatnya antara ada dan tiada atas kaul yang pertama. Jadi wa muridan, tadi kan qadiron udah tuh kan? Ya, qadiron itu antara ada dan tiada atas kaul yang pertama. Berarti hal dia pendapat Imam Ar-Rajini bahwasanya qadiron muridan itu adalah hal. Dan yang muktamad bahwasanya ia bukan sifat, hanyalah amrun itibari. Jadi sebetulnya dari dua pendapat Imam Roji tadi dengan Imam Asy'ari kan intinya persamaannya apa? Mereka sama-sama meyakini ketika Allah itu kudrat, maka Allah itu qadiron. Bedanya sudut pandang aja, menilai qadironnya itu apa? Hal atau amrun itibari, itu aja perbedaannya. Dari dua pendapat itu sebetulnya yang muktamad pendapat Imam Asy'ari. Ya, tapi untuk memudahkan orang awam, makanya di kitab-kitab tauhid lebih banyak diikut pendapat Imam Ar-Raji. Kalau pendapat Imam Asy'ari kita ikut, berarti ngaji tauhid kita cuma 13 sifat. Tapi di mana-mana dari dulu sampai sekarang kita ngaji tauhid, di kampung ini dikenal dengan istilah sifat 20 sifat. Berarti kita mengamalkan atau mengambil pendapat yang dhaif. Ya, pendapat Imam Roji. Tapi dhaif pun untuk memudahkan. Kau salah ente cerita, kalau dhaif itu kau pun ngaji tidak. Paham ya? Nah, biar kita ikut yang dhaif tapi kita paham. Ya, itu dia. Nanti kalau udah khatam Sirrul Huda boleh juga kita pakai ya pendapat Imam Asy'ari. Jadi gini, saya punya satu kitab. Lupa saya kitab I'tiqad Asy'ariyah wal Maturidi gitulah. Tebal, 7 atau 8 jilid. Jadi di situ banyak perbedaan Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Nah, kan Imam Ahlussunnah itu kan dua, Asy'ari dan Imam Maturidi. Tapi mereka banyak tak sepakat ya dalam berbagai masalah. Jadi khilaf-khilafiyah mereka antara Asy'ari, Imam Asy'ari dan Imam Maturidi berarti itu imamnya langsung. Tapi kalau disebut Asy'ariyah atau Asy'ariyah berarti itu pengikutnya. Jadi ada perbedaan pendapat antara Imam Asy'arinya dengan Imam Maturidinya, dan ada khilafiyah itu terjadi antara pengikut-pengikutnya, antara Asy'ariyah atau Maturidiyah. Nah, kitab itu bagus sekali. Nah, termasuk ya ini yang kita bahas ini khilafiyah kecilnya ini. Ya, tentang ma'ani ma'nawiyah tadi, hal ataukah amrun i'tibari, ini hanya segelintir khilafiyah, perbedaan pendapat ya di antara ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya qadiron muridan itu hal. Akan tetapi pendapat yang muktamad, pendapat yang kuat adalah dia amrun i'tibari. Ya, berarti dia bukan sifat. Wa aliman, keadaannya yang mengetahui hakikatnya antara ada dan tiada atas kaul yang pertama, dan muktamad bahwasanya ia bukan sifat, hanyalah amrun i'tibari dua, sama. Wa hayyan, keadaannya yang hidup, hakikatnya antara ada dan tiada atas kaul yang pertama, dan yang muktamad bahwasanya amrun i'tibari dua. Aliman, hayyan, ya, menurut pendapat yang pertama adalah hal. Berarti dia tergolong sifat makna wiyah, ya. Adapun pendapat yang kedua, aliman wahayyan, adalah amrun i'tibari. Yang muktamad amrun i'tibari. Nah, wasami'an, keadaannya yang mendengar hakikatnya antara ada dan tiada atas kaul yang pertama, dan muktamad bahwasanya ia amrun i'tibari dua. Wa basiron wa mutakaliman. Nah, sampai akhirnya mutakaliman begitulah dia. Ya, baca sendirilah ya. Nah, samanya itu ibaratnya. Jadi qudroh, apa qadiron, muridan, ilmu, hayyan, samian, basiron, mutakaliman. Nah, kalau menurut pendapat yang pertama, pendapat Imam Roji, dia adalah satu sifat
yang berlainan bagi sifat ma'ani, maka dikatakan dia hal. Dan pendapat yang kedua, bahwasanya dia bukanlah satu sifat yang berbeza, yang berlainan bagi sifat ma'ani. Maka ini adalah pendapat yang muktamad, bahwasanya dia adalah amrun i'tibari, umurun i'tibariyah. Itu jamaknya seperti itu. Dah, tengok lagi. Nah, banyak malam nih, ya. Iya, saya nggak pakai jam rupanya. Biasa pakai jam. Oh, masih ada lagi waktu dikit. 2 jam lagi. Kita habiskan dulu nih sedikit ya. I'lam, ketahui olehmu bahwasanya keadaannya segala yang 7 ini sifat ahwal atau amrun i'tibari tiada wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui akan dia. Hanyalah yang wajib atas tiap-tiap mereka itu mengetahui akan tiap-tiap satu daripadanya dengan dalil. Maka sekurang dalilnya dalil ijmali. Ya, ponding awak tadi bahasnya. Ya, amrun i'tibari itu pokoknya tak wajib awak mengiktikadkan. Ya, apakah dia amrun i'tibaru atau hal. Tapi inilah deritanya ngaji tauhid. Ya, asiknya, nikmatnya ngaji tauhid itu seperti itu. Berpikir awak dibuat. Ya, udah capek-capek, ponding, tak tidur 3 malam katanya kan. Rupanya tak wajib mengiktikadkan apakah hal ataukah amrun i'tibari. Yang wajib kita iktikadkan Allah tuh ya bersifat qudrah, bersifat iradah, yang secara otomatis ketika kita iktikadkan itu ya udah masuklah ke dalamnya ya qadiron, muridan dan seterusnya. Yang wajib itu aja iktikad kita. Ya, Allah tuh bersifat qudrah, iradah, ya, qudrah, qadiron, iradah, muridan, ilmu, aliman, ya kan, dan seterusnya, hayat, hayan, dan seterusnya, kalam, mutakaliman. Itu yang wajib kita itikadkan. Walau tapi itikadnya nggak cukup dengan itikad yakin-yakin gitu aja, harus disertai dengan dalil, ya, walaunya dalilnya ijmali. Dalil ijmali apa? Kalau ditanya apa dalil 20 sifat wajib bagi Allah, baharu sekalian alhamdulillah. Udah itu aja dalil ijmalinya, ya. Wallahu a'lam bisawab. Nanti pertemuan berikutnya sampailah masuk sifat mustahil. Wa bimma yastahilu fi haqqihi ta'ala 20 sifatan. Insyaallah pertemuan berikutnya saya kembalikan kepada moderator.